Imbangan dan kebangkitan spiritual itu tidak hanya di Nusantara, seluruh dunia, Mas. Cuma pusatnya di tanah Jawa. Itu makanya dibilang mercusuar dunia itu kan menjadi pusat dari semua kebangkitan dunia ini. Nah, Mas Tinus meyakini bahwa makhluk alien itu sebetulnya ada. Ada, saya pernah melihat. Tuhannya sama dengan kita, apa beda? Tuhannya alien itu siapa? Beda sama manusia. Mereka itu berpikirnya bukan Tuhan itu enggak, tapi apa? Pusat semesta. Gitu. Kalau saya mengatakan Sang Yang Sumbering Jagat Sumbering Kasampurnan Engkang Langgeng, yang dinamakan Tuhan itu kan seperti itu, ya kan? Jadi pusat semesta itu ada pusaran yang gede banget, bentuknya kayak piringan, apa namanya, kayak piringan pas pesawat UFO itu loh. Ya bentuknya seperti itu, tapi berputar gitu, warnanya emas, suaranya kayak maka orang Jawa kalau doa kan gitu, artinya suwu. Nah untuk melalui itu tuh harus melalui kayak pusaran awan, pusaran awan yang disebut black hole. Kalau orang Jawa ngarani gong susuing angin. Lah gong susuing angin itu ada jagat kecil atau jagat gede atau mikrokosmos atau makrokosmos. Jadi memang apa yang terjadi di dalam dunia ini baik kecil maupun besar itu penggambaran, cuman berbeda wujud saja. Cuman sama-sama kinerjanya itu sama. Jadi ibaratnya manusia dalam mikro itu ada kai gung susuing angin, di jagat semesta ini juga ada. Karena gung susuing angin itu adalah jalan menuju pusat semesta, inti semesta itu tadi. Dengan seiring makanya alien itu kan tingkat IQ-nya jauh lebih tinggi dari manusia, bahkan 2 kali lipat lebih kan. Mereka bisa menjangkau yang namanya pusat semesta itu, makanya mereka membuat pesawat. Alasan mereka membuat pesawat seperti piringan itu karena pusat semesta bentuknya seperti itu, Mas. Makanya kayak black hole atau namanya galaksi itu bentuknya kan juga gitu kan, kayak cakra itu. Nah, cakra-cakra yang ada di alam semesta ini sama juga terbentuk cakra-cakra yang ada di dalam diri kita. Orang bilang ada cakra kundalini, cakra seks, cakra jantung, cakra itu kan tenggorokan, itu kan cakra asna yang ada di atas, cakra mahkota itu. Nah, itu kan bentuknya kayak cakra semuanya. Seperti galaksi kan juga semuanya di dalam kehidupan ini terbentuk semacam pusaran. Nah, pusaran itu ada yang namanya titik. Nah, titik ini akan menghasilkan kayak black hole. Dengan seiringnya berjalannya waktu, kan? Perubahan peradaban baru, apakah nanti ke depan manusia bisa komunikasi dengan makhluk luar angkasa seperti alien gitu, Mas? Lah, gini, kita harus bisa menerima atau enggak untuk proses evolusi zaman, ya kan? Selama kita, makanya kan kita perlunya adanya pemahaman, ya kan? Karena zaman sekarang itu nyun sewu, itu dibatasi dengan dogma agama, akhirnya orang itu memandang, orang tidak bisa memandang bahwa jagat raya itu sangat luas sekali, ya kan? Contohnya masalah ajaran tertentu ya, misalkan kita menganut ajaran A ini, kita menganut ajaran kita masuk ke mempelajari ajaran B dianggap keliru. Nah, itu kan sama aja kita mempersempit pandangan pola hidup tentang jagat raya semesta ini, padahal kehidupan itu tidak hanya dibatasi oleh golongan tertentu itu. Makanya dengan adanya ajaran-ajaran itu sebenarnya penyempitan wawasan dan pengetahuan. Seharusnya kita mempunyai pengetahuan yang harus bisa berkembang secara luas, ya gitu. Akhirnya tidak tersampai gitu, hanya dibatasi oleh ajaran-ajaran tertentu. Jadi kayak terikat, terpenjara dogma gitu, Mas. Nah, bagi siapa aja orang yang tidak terpenjara dogma itu, dia akan mampu bisa menerima transisi yang namanya menuju ke perubahan peradaban baru. Dari
zaman kerajaan itu memang hukum karma itu seperti itu, Mas. Dari awal berdirinya kerajaan Tumapel yang itu waktu itu dipegang oleh yang namanya Tunggulametung. Nah, akhirnya Tunggulametung itu dinikahi oleh menikahi Kendedes, dan akhirnya Ken Arok itu merebut Kendedes dengan cara juga yaitu terjadinya kisah Empu Gandring, Mas. Nah, akhirnya membunuh Tunggulametung itu tadi. Nah, akhirnya karma itu turun temurun, Mas. Maka dari Majapahit pun akhirnya terjadi ya perselisihan antara blok kanan dan blok kiri. Dari dulu seperti itu. Sejak Raden Wijaya akhirnya terjadi perselisihan antara Jayanegara dan Tribuana Wijaya Tunggadewi. Nah, akhirnya turun diteruskan oleh Hayam Wuruk menerima kejayaan, akhirnya terbentur lagi masalah Bubat. Nah, dari Bubat itu akhirnya mendapat karma lagi. Dari turun temurun akhirnya perebutan perebutan kekuasaan antara saudara dengan saudara. Misalkan dari keturunannya raja ini dengan raja ini, nah berebut. Misalkan dari istri selir atau permaiswari, nah perebutan seperti itu, Mas. Akhirnya Majapahit menerima kelemahan hingga sampai dibilang Sirna Kertaning Bumi pada masa era kerajaan Bri Kertabumi, ya Mas. Ya akhirnya diteruskan oleh Rana Wijaya Girindrawardhana itu tadi. Itu ya itu menantunya yang Bri Kertabumi sendiri. Akhirnya itu diteruskan oleh patihnya namanya Patih Udara yang disebut Brawijaya ke-7 itu. Tapi itu sudah di bawah kekuasaan kerajaan Demak. Nah, dari faktor ini Demak ini sasaran empuk untuk dimanfaatkan untuk menjatuhkan Mojopahit. Karena apa? Dulu itu kan kerajaan-kerajaan di bawah naungan Majapahit itu namanya adipati, kadipaten, Mas. Makanya disebut adipati, kan itu dulu. Bali di bawah kuasaannya Majapahit yang namanya kadipaten juga, bukan kerajaan. Ya contohnya kalau Keraton Solo kadipatennya di Mangkunegoro, kalau Hamengkubuwono kadipatennya di Paku Alam, seperti itu. Kalau Mataram dari Majapahit itu seperti itu. Kadipati Blambangan yang ada di Banyuwangi, terus di Ponorogo. Dulu banyak kadipaten-kadipaten yang ada di berbagai daerah. Dulu dimanapun kerajaan-kerajaan di bawah naungan Majapahit itu namanya kadipaten, atau makanya rajanya disebut adipati, Adipati Blambangan, ya kan. Terus Demak itu kan Demak Bintoro itu kan dipegang oleh Raden Patah, yaitu putranya yang Brawijaya sendiri, dari putri istrinya dari Cina, yaitu Mongolia. Itu namanya Siu Banji, ya kan. Nah, dengan itu siasat itu memanfaatkan kerajaan Demak. Nah, akhirnya si Raden Patah itu dipengaruhi dengan istilah ajaran-ajaran yang bukan dari Nusantara. Nah, makanya dulu pertempurannya karena permasalahan kepercayaan, Mas. Ya kan. Jadi semua kerajaan diharuskan untuk masuk ke ajaran yang dari Islam waktu itu. Nah, gini, dengan pertama awalnya itu sampai hingga sekarang itu semakin meningkat. Doktrinisasi, dampak dari doktrinisasi itu semakin meningkat. Bukan menjadikan secara jiwanya orang itu lemah, gitu loh. Jadi secara spiritualitas yang dimiliki Nusantara yang sebenarnya itu benar-benar hilang. Karena apa? Ya dibatasi dengan pembatasan pengetahuannya dibatasi oleh atau terpenjara dengan dogma dan doktrin itu sendiri, hingga berdampak hingga sekarang. Lah, itu masih tambah lagi kedatangannya yang penjajah-penjajah. Ya dulu awalnya juga faktor perdagangan. Akhirnya juga di zaman kalau penjajahan secara agama itu di masa akhir keruntuhan Majapahit, dan setelah datangnya Majapahit datang lagi para bule-bule, kebubule gitu, Mas. Nah, itu dengan politik ekonomi. Dulu kan ekonomi kan banyak dari orang Arab, orang Cina, ya kan.
dari orang belahan benua Eropa pada kesini semua. Karena mereka kenapa kesini? Mereka mencari sesuatu yang tidak ada di negaranya, tapi di Nusantara ada gitu kan, termasuk rempah-rempah. Terus dulu makanya penjajahan zaman Belanda itu kan mereka memproduksi gula, ya kan Mas? Ya kan, karena tanah Jawa ini kan tanah subur. Dulu kan banyak pohon-pohon tebu, kan makanya kan banyak kereta lori itu kan buat produksi gula, ya kan? Makanya daerah-daerah yang dimana dulu markas markas Belanda mesti ada kayak stasiun kereta lori kayak gitu kan Mas. Daerah Pasu di mana-mana ada. Nah, dengan itu akhirnya mereka bisa meningkatkan taraf kehidupan ini bagi negaranya itu, dan akhirnya berkembang semakin keterpurikan dari pola pikir manusia itu. Dulu kan penjajahan itu kan orang Nusantara itu anak piyayi iki rasa sekolah Mas. Nah, itu akhirnya berdampak pembodohan ini akhirnya turun temurun. Nah, dari pembodohan ini akhirnya menjadi genetika Mas. Nah, genetika itu seharusnya dulu kita mempunyai kecerdasan yang oke. Karena dulu leluhur kita yang zaman penjajahan itu orang memang dibodohkan, tidak boleh sekolah. Nah, akhirnya genetikanya turun temurun.